Contoh yang rende, Said Ahmad Zakaria Ba'alawi pernah mengajar di Masjidil Haram ketika pulang ke Indonesia. Cara dakwahnya karomah dari Allah Ta'ala. Beliau berdoa kepada Allah, itu tunggul pohon, tahu tunggul pohon? Bongkolnya pohon yang di bawah tuh, bonggol. Ada pohon yang sudah ditebang, bonggolnya sudah tercabut, bonggolnya tuh, bonggol pohon. Doa Allah. Itu ternyata oleh Allah Ta'ala diberikan karomah, bonggol pohon jadi ayam. Bonggol pohon jadi ayam. Dibawa ke tempat orang ngadu ayam, taruhan. Bukannya dibubarin bawa pentungan atau bawa speaker pakai mobil komando, enggak. Ya, beliau enggak begitu. Kayak Gusmik jadinya. Ini Said Ahmad Zakaria datang. Ayo sini katanya nih gitu. Ayamnya ayam biasa kelihatannya. Kakak biasa aja. Yang lain mau gagah ayamnya. Sambar yang lain jebret, diam aja kakak matukin tanah gitu kan, matukin lagi itu disambar lagi sama yang lain. Udah ini udah ngembang nih bulu-bulu lehernya, hantam jebret itu kakak matukin lagi gitu. Itunya mungkin sudah lemes, jebret diam aja ininya gitu, matukin lagi tanah gitu. Sekalinya yang ini hantem. Ini yang ayam biasa nih, ayam sayur ini biasa gitu, hantam, lirik, jebret, acak-acakan ayam orang, pecah tubuhnya, sobek-sobek, jebret, pras, masya Allah. Yang lain akhirnya kan pengen tahu. Wah, karena orang-orang pada zaman itu mereka seringkali ngadu pun menggunakan ilmu-ilmu gaib, menggunakan spiritual. Akhirnya mereka pikir ini ayamnya Said Ahmad ini itu sudah pakai ilmu yang luar biasa ini gitu loh ya. Karena pertarungan ayam ngadu ayam itu bukan sekedar uang pada saat itu, tapi juga mereka ingin menonjolkan kehebatan ilmu mereka. Jadi pakai ilmu orang-orang dulu. Jadi ayam dimandiin pakai jampe-jampe, kemudian pakai apa syarat supaya kuat. Jadi ada kekuatan gaib mistik gitu loh. Pada saat itu mereka melakukannya dengan seperti itu. Dan Said Ahmad Zakaria wali, ulama, pernah mengajari Masjidil Haram. Tapi tahu kalau ini diajak langsung malah mereka memusuhinya luar biasa kan. Wah, meren ngadek majikan katanya. Akhirnya dengan cara seperti itu jadinya merasa penasaran. Gitu. Dikasih lagi ayam yang lain. Begitu juga santuy, biasa santuy aja gitu, meledak gitu. Jadi kayak Muhammad Ali gitu, udah biasa aja gitu. Ya udah hantam jebret, hehe gitu. Sekali mau hantam orang meledak. Ayam yang lain sampai hancur gitu loh. Akhirnya pada bertanya kan, penasaran, ilmunya apa gini? Oh ya ikut saya katanya gitu. Harus jadi murid saya, kalau nggak jadi murid nggak bakalan dikasih gitu. Akhirnya mau nggak mau terus ngikut. Pada saat ngikut ngelihat karomah yang lainnya, nanya muridnya, ya Syekh ilmunya apa sih? Sholat aja benerin. Jawabannya selalu itu. Eyang saya, ayah kakek saya Said Ahmad Zakaria tadi, salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, salah satu orang yang pernah mengajar di Masjidil Haram pada masanya 13 tahun, pernah juga menjadi wakil mufti Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nah, Said Ahmad Zakaria selalu menjawab kalau ada hal-hal yang murid-muridnya menyaksikan karomahnya, ditanya apa ilmunya ini ama, katanya begitu. Sholat tuh itu bener. Jadi akhirnya diajarin sholat dan harus ngaji kan, ngaji diajarin syariat. Akhirnya jadi orang-orang yang ma'rifat justru. Mereka meninggalkan kemaksiatannya. Tuh begitu. Ya. Ada sinden pengen suaranya bagus, datang diterima. Pengen suaranya bagus gimana? Di pinggiran rumah tuh kan, kalau di kampung tuh nggak pakai gerbang dulu mah, pohon-pohon ya. Ada pohon kejibeling tuh kan, kejibeling itu biasanya banyak bekicotnya. Ada bekicot kejibeling itu dulu mah buat itu, buat tanaman pagar.
Di rumah saya juga dulu banyak begitu, bekicotnya diambil buat makanan burung hantu. Saya dari kecil senang burung hantu, makanya kayak begini, kayak hantu. Iya, kemarin-kemarin juga kan ada burung hantu beberapa kali tapi mati mulu. Iya, salah nyimpen orang saya. Harusnya saya nyimpennya juga bukan burung hantu, hantunya, biar kuncen pada modar kabeh. Kasih burung hantu mau burung hantunya yang mati, kasih hantu mah barang mati, kuncen yang hilang nanti gitu. Nggak pada betah. Yang saya ngambil cangkang bekicot, udah nggak ada bekicotnya, cangkangnya gitu, ada yang kosong kan suka banyak yang begitu. Cangkang bekicot, masukin air buat nyiduk air. Sini katanya, nanggah suruh nanggah begini, nangadahin kepalanya hidungnya, dimasukin ke hidung, telan, kayak digurah lagi. Pada saat itu coba suaranya jadi bagus, tapi setelah beberapa saat kemudian jadi qori'ah, ternyata suaranya bagus dan dia tidak lama dari situ bisa membaca Quran dengan bagus, dengan baik, jadi qori'ah. Wali yang begitu ya, begitu. Ya kita juga alhamdulillah jadi wali murid dah ya. Itu yang saya tuh begitu. Kewaliannya masyhur. Padahal beliau itu selalu menutup-nutupi. Jadi kalau ada orang-orang yang menyaksikan karomahnya, kalau beliau sedang ngeh, beliau taklik setelahnya. Kumpulin sini. Sumpah wallahi selama saya masih hidup kalian tidak boleh cerita kejadian ini kecuali setelah saya meninggal. Jadi ramainya cerita setelah beliau wafat. Kalau sebelumnya memang juga banyak cerita, mungkin orang menyaksikan tapi tidak sempat ditaklek sama yang saya. Selewat gitu, artinya kan kejadian karomah-karomah itu muncul tapi tidak sempat ditaklek. Kalau ada yang tahu dan ketahuan pada saat itu pasti ditaklek, tidak boleh cerita. Jadi kalau berani cerita biasanya mungkin pondok umurnya. Ya, kakek saya begitu, 3 hari di 7 tempat. Orang yang 7 tempat itu tahunya dari 7 tempat itu, saya dari uak sepupu itu gini, ada muridnya mbah saya namanya tuh bagus Yusuf, Muhammad Yusuf, sebut Aki Imam, punya anak wa'ah tuh marfu'ah kalau nggak salah, saya manggilnya wa'ah perempuan. Beliau yang cerita bahwa dulu kakek kamu, katanya Muhammad Ali Hasan, kakek saya, datang berkunjung ke rumah Aki Imam, katanya Aki Muhammad Yusuf tuh, Aki Imam tuh. Sekarang istri mudanya tapi sudah sepuh, istri mudanya masih hidup tuh, Aki Imam tuh, saksi hidupnya. Depan rumah ibu saya kan pindah baru rumahnya sekarang. Nah, di depan rumah ibu saya yang sekarang itu istri Aki Imam, Mama Yusuf, yang tapi sudah sepuh, udah sepuh banget tapi masih jag-jag, masih bisa kemana-mana, ahli baca Quran. Sesepuh di Pabuaran, Mama Yusuf tuh. Kata wa'ah, kata putrinya, dulu kakek kamu pernah silaturahim datang nginep di rumah Aki Imam, katanya 3 hari. Di hari yang ketiga ngumpul kiai dari mana-mana, dari berbagai daerah. Ternyata murid Mbah Mansur semua, khalifah thariqah. Artinya ini sedang bahsul masail lah kalau sekarang gitu ya, di NU kan bahsul masail gitu. Jadi membahas tentang hukum, kitabnya di bawah gitu. Di hari bahsul masail tersebut tidak seperti biasanya mereka santai. Dari ba'da zuhur sampai masuk asar, mereka kemudian setelah masuk asar bilang, Kang Ajengan, ke Ama Yusuf, ke Aki Imam. Ada salah satu kiai ini yang bilang, saya nggak bisa sampai sore, saya harus segera pulang karena pangersa A.A. Mehmed, ke kakek saya nyebut A.A. Mehmed begitu. Muhammad Ali Hasan panggilnya Mehmed, A.A. Mehmed. Pangersa A.A. Mehmed ada di rumah sudah 3 hari, jadi saya harus segera pulang katanya. Yang lain kaget yang dengar, ngaco katanya. Lawang beliau ada di rumah saya, sekarang juga saya mau pulang katanya gitu. Yang lain ngomong di rumah saya. Semua itu yang hadir. Ternyata di rumahnya kakek saya sudah 3 hari tinggal di sana, nginep. Sudah gitu,
di rumah Amma Yusuf itu kan panggung. Amma Yusuf itu panggung rumahnya. Kalau zaman dulu kan panggung. Rumah panggung depannya itu kan ada teras. Ada teras yang panggung juga yang buat ngumpul gitu ya, ngumpul gitu. Nggak tahu sekarang rumahnya masih kayaknya mah, tapi entah sudah dibongkar. Kalau beberapa tahun yang lalu rumah peninggalannya masih ada itu. Kayu itu, depan masjid besar Darul Falah. Nah, masih ada keluarganya situ, keturunannya, cucu-cucunya. Kan rumah dulu mah pintunya 2 gitu kan, pintu kupu-kupu. Dari dalam rumah keluar nih ke teras. Assalamualaikum, kakek saya. Lah, ayah di dia katanya. Yang lain semua ini ayah di dia, kok ada di sini katanya gitu. Kakek saya bilang begitu. Satungtung kami hirup kene ulah ayanu nyaritakeun kejadian ieu. Selama saya masih hidup jangan ada satupun yang menceritakan kejadian ini. Kata kakek saya. Jadi ditaklek semuanya, disumpah semua. Ya karena semuanya ahli thariqah ya manut dengan sumpah tersebut. Ya saya juga tahunya dari uwa itu. Ya kapi uwa bukan uwa asli. Saya manggilnya uwa. Itu kakek saya. Itu kan. Entah kalau yang ngumpulnya kiai ada 40, mungkin di 40 tempat itu ngomong semua kayaknya. Ini kebetulan yang adanya 7 orang termasuk yang punya rumah itu. Jadi ada nih 7 tempat berarti 3 hari bersamaan. Ya wallahu a'lam, pokoknya sudah itu mah kehendaknya Allah Ta'ala ya. Dulu Syekh Abdul Qadir 40 tempat dalam manaqibnya. Ini mah gak usah jauh-jauh Syekh Abdul Qadir, nanti dianggapnya nanti fiksi. Jangankan cerita wali, Quran aja dianggap fiksi gitu kan. Ya karomah waliullah. Nah sekarang gini saja, lawang Rasulullah gak dipercaya kok Isra wal Mi'raj gitu kan. Sedangkan kejadian Isra wal Mi'raj tempat duduknya masih hangat. Kejadiannya cepat banget berarti kan. Sedangkan diceritakan Rasulullah sholat dulu di Masjidil Haram, kemudian sholat di dekat kuburnya Nabiullah Musa bangkit kemudian ikut bermakmum, sholat di dekat kuburnya Nabiullah Ibrahim dibangkitkan oleh Allah kemudian ikut bermakmum, kemudian ke tempat bekas tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem, kemudian barulah dari situ ke Masjidil Aqsa, sinagognya orang-orang Yahudi pada saat itu mah, karena belum ada orang-orang Islam di situ. Tapi itu tempat yang dikuasai, tempat yang disucikan oleh orang Yahudi, sinagog itu pada saat itu Masjidil Aqsa. Salat di situ. Kemudian baru Mi'raj. Itu baru Isra tadi, kemudian Mi'raj. Ketika diceritakan kan banyak yang tidak percaya. Mana mungkin. Yaitu kembali kepada diri kita, yakin tidak bahwa Allah memberikan karomah kepada para wali. Maka keyakinan seperti itu wajib. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sendiri berkata, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di antara pokok i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini karomah para wali. Sebagaimana kita juga wajib meyakini mukjizat para nabi. Begitu. Karena sudah tertutup saja masa kerasulan dan masa kenabian, sehingga tidak ada lagi nabi. Kalau tidak ditutup oleh Nabi Muhammad, ya kenabian itu masih ada, kerasulannya masih ada, bisa jadi ya, karena penutupnya Allah menghendaki adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan kata Rasulullah, al ulama'u warathatul anbiya. Walaupun tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tapi para ulama dari kalangan umat Rasulullah mewarithi ilmunya Rasulullah. Ya karomah juga sama seperti itu.